Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing, dosen penguji, perkenalkan nama saya Badu Hafid Hasanuddin Sam, SPDI. Izinkan saya pada hari ini untuk melakukan praktek media pembelajaran dengan materi ibadah kurban. Ada lumayan masing. Mohon petunjuk dan bimbingannya dari Bapak Ibu dosen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Said Yaman, Mas Deman. Jurusan Dengan sekalian, apa kabarnya? baik. Sehat semua ya. Nah, Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya minta berdiri semuanya dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri dulu. Oke, saya hitung sampai 3 ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Sebelum duduk, minta tolong diperiksa dulu kerapiannya. Sudah rapi semuanya? Ada sampah di bawah? Tidak ada? Tidak ada ya? Bersih ya? Oke, silakan duduk. Saudara sekalian, sebelum kita mulai, saya akan mengecek dulu kehadirannya ya. Muhammad Alamsah, Ferdianto, Fahrul Razi, Muhammad Agil, Hamdan, Fitra Ayu. Oke, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi yang kita akan pelajari pada hari ini, siapa masih ingat pelajaran yang minggu lalu yang kita pelajari? Silakan. Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah lainnya untuk memenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah tawaf dan melakukan. Oke, terima kasih. Berarti pelajaran yang kemarin masih diingat kembali ya. Kita tepuk tangan dulu. Kita akan mempelajari tentang ibadah kurban, yang mana indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu yang pertama meyakini nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban. Yang kedua, menyebarluaskan nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban. Yang ketiga, menjadi teladan sikap peduli, tanggung jawab, dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari pelajaran kurban. Kemudian, mengelola data ketentuan, manfaat, sunnah, serta hikmah dari berkurban. Selanjutnya, menyimpulkan ketentuan dari berkurban, manfaat daripada berkurban,
dan sunnah-sunnah serta hikmah daripada berkurban. Selanjutnya, menulis laporan hasil daripada analisis ketentuan, manfaat, sunnah serta hikmah daripada berkurban. Dan yang terakhir, tujuannya adalah mempresentasikan hasil daripada analisis ketentuan, manfaat, sunnah serta hikmah daripada berkurban. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan tata cara ibadah kurban dengan benar. Jadi setelah nanti kalian pelajari tentang ibadah kurban, kalian sebisa mungkin untuk bisa menjelaskan bagaimana tata cara ibadah kurban dengan benar. Selanjutnya, peserta didik juga dapat bisa mempraktekkan cara pelaksanaan ibadah kurban dengan benar. Nanti kita akan mempelajari tentang tata cara ibadah kurban bagaimana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah daripada berkurban dengan baik. Apa hikmah daripada berkurban? Nanti kita akan mempelajari. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Oke, selanjutnya kita akan atau kalian akan melihat video tentang tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat agama kita ya, yaitu agama Islam. Nanti setelah kalian melihat video ini, saya minta kepada di antara kalian siapapun yang bisa mengamati tentang video yang telah kalian tonton ya. Bagaimana menurut kalian apa pokok masalah yang ada di video yang kalian tonton? Oke? Silakan. Kalian lihat di layar tadi, maka saya minta kepada kalian untuk mengamati tentang video tersebut, mengidentifikasi masalah apa yang timbul dari video yang kalian tonton tadi ya. Masalah apa yang timbul kaitannya dengan video penyembelihan atau tata cara penyembelihan hewan kurban. Saya minta di antara kalian silakan diidentifikasi masalahnya ya, diamati gambarnya kemudian diidentifikasi masalahnya. Silakan, saya berikan waktu 5 menit. Oke anak sekalian, setelah pengamatan dari video yang kalian tonton tadi, saya persilakan di antara kalian untuk mengutarakan hasil pengamatan kalian. Silakan. Yang pertama siapa? Silakan. Jadi menurut pendapat saya, video tersebut bahwa dalam memilih hewan kurban harus mengetahui diri. Oke, kita berikan aplaus. Jadi dalam penyembelihan hewan, sebelum menyembelih hewan itu harus pelajari dulu ilmunya supaya tidak jadi haram binatang yang kita sembelih ya. Dibesarkan suaranya ya. Yang kedua siapa? Silakan. Silakan. Menurut pengamatan saya bahwa dalam menyembelih hewan kurban harus sesuai dengan ketentuan hewan kurban, baik waktu maupun tempat penyembelihan kurban. Oke, betul sekali. Kita berikan tangan. Sekali lagi, dalam penyembelihan hewan kurban itu harus lihat ketentuan-ketentuannya ya, tidak sembarang juga ya. Kalau kita memotong hewan kurban di luar waktu atau ketentuan yang telah ditentukan, maka itu niatnya atau jadinya bukan hewan kurban atau penyembelihan biasa ya. Karena penyembelihan hewan kurban itu telah ditentukan waktu maupun tempatnya ya. Kapan, kemudian di mana disembelih, kapan disembelih. Selanjutnya ada yang bisa lagi? Ya silakan. Menurut pengamatan saya bahwa dalam menyembelih hewan kurban harus sesuai dengan sunnah menyembelih. Oke, kita berikan aplaus.
saya sependapat bahwa sebelum menyembelih hewan, bahwa dalam penyembelihan hewan itu harus sesuai dengan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi atau para ulama. Sunnah-sunnahnya diantaranya yaitu harus membaca asma Allah, ya. Tidak boleh macam kalau coba kalian lihat di tempat penjualan ayam potong, itu kadang-kala coba lihat mulutnya bergerak tidak, dia potong, cuma dia lukai sedikit di tengah-tengahnya. Kemudian ayam itu matinya bukan di tangan atau di bawah, tapi ayam itu matinya di tempat penggilingan, seperti itu. Nah, itu bisa jadi haram, ya, karena tidak membaca asma Allah yang pertama, yang kedua menyiksa hewan. Jadi kalian hati-hati kalau makan ayam potong, lihat dulu siapa yang sembelih, karena bisa jadi yang kalian makan adalah daging bangkai, ya, bangkai yang kalian makan. Kenapa? Karena tidak baca asma Allah. Coba kalian lihat itu orang jual ayam potong, yang luka cuma sedikit di tengah-tengahnya sini. Itu pun matinya tersiksa, cuma mati di dalam air panas atau di dalam penggilingan. Makanya harus sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Siapa lagi? Silakan. Menurut pengamatan saya, bahwa penyembelihan hewan kurban hanya bisa dilakukan sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Oke, sepakat bahwa penyembelihan hewan kurban itu dikatakan hewan kurban, yaitu tepatnya pada saat selesai sholat Idul Adha. Berarti sebelum sholat Idul Adha, kalau ada yang menyembelih, itu penyembelihan biasa, ya, bukan penyembelihan hewan kurban namanya. Atau kalau dia lewat tanggal 13, tanggal 14-nya dia mau potong, menyembelih hewan, maka tidak dianggap sebagai hewan kurban dan pahalanya pahala biasa. Tetapi kalau dia masuk tanggal 10, 11, 12, tanggal 13, maka dia akan mendapatkan pahala hewan kurban. Selama titisan darah yang mengalir dari lehernya hewan kurban itu, maka diampuni dosa-dosanya dan keluarganya. Itu dia punya pahala diantaranya, ya. Pahalanya keluarganya dan pahala yang berkurban dari pahalanya keluarganya yang berkurban, semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Ustaz akan membentuk kelompok, 4 kelompok, ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kemudian terakhir kelompok 4. Masing-masing kelompok bentuk bulat, bentuk punya bundar, kemudian berdiskusi, mencari informasi sebanyak mungkin tentang kaitannya dengan penyembelihan hewan kurban. Cari informasi sebanyak mungkin kaitannya dengan ibadah kurban, baik itu pengertian ibadah kurban, tata cara ibadah kurban, ketentuan ibadah kurban, termasuk sunnah-sunnah daripada menyembelih dan hikmah daripada menyembelih hewan kurban. Jadi setiap kelompok silakan berdiskusi, ya. Untuk kelompok silakan, untuk kelompoknya bikin bulat, ya. Nanti rapat bidangnya. Selain mengambil informasi dari buku paket yang ada, juga kalian melihat acuan daripada LKPD yang saya akan bagikannya, ya, LKPD lembar kerja peserta didik, ya. Di sini ada materi, kemudian ada tugas-tugasnya di dalamnya. Kelompok 2, kelompok 3,
silakan dicari informasi kaitannya dengan hewan kurban. Kedua, silakan diamati, kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan kurban. Kelompok 3, silakan. Kelompok 4, berdiskusi, cari informasi sebanyak mungkin. Dari beberapa menit saya berikan waktu. Selanjutnya saya persilakan kepada kalian, mulai dari kelompok 1 berurut, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, untuk membacakan hasil diskusi kalian tentang pengamatan maupun pengumpulan data kaitannya dengan ibadah kurban. Saya persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok kami yaitu kelompok 1 bahwa kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. 2. Hukum kurban, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunat muakkad. Oke, kita berikan aplaus untuk satu. Bahwa berkurban itu adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat menyembelih hewan itu niat, ya. Tidak boleh kita langsung baca, langsung kita potong, tidak boleh, tapi harus niat. Niatnya bagaimana? Niatnya banyak, terserah. Kalau di dalam hadis arba'in itu yang penting mengucapkan asma Allah. Ya, yang penting mengucapkan asma Allah. Kalau melengkap, doanya Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Baru potong lehernya. Gitu. Ada pendapat bahwa mengatakan tidak boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya doanya itu cuma diajarkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Baru baca sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, takbir, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, langsung sembelih. Seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, ya. Sembelih anaknya dia baca itu takbir. Kalau buka pintu rahasia langit, jadi malaikat semua lihat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya Nabi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rela memotong menyembelih anaknya. Tapi karena Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan kibas. Ya, yang disembelih adalah kibas, bukan anaknya. Kalau pada waktu itu Nabi Ismail disembelih lehernya, maka sampai saat sekarang setiap Idul Fitri ada dikorbankan anak disembelih lehernya. Dan saya yakin setiap mau masuk Idul Fitri, anak semuanya lari. Karena takut disembelih lehernya. Ya, nanti setelah Idul Fitri baru datang. Ya, seperti itu. Lanjut kelompok 2, silakan. Hasil analisis dari kelompok kami bahwa ketentuan hewan kurban yaitu hewan kurban yang dapat dipergunakan untuk kurban adalah Berikan aplaus. Betul sekali bahwa dalam penyembelihan hewan kurban itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita taati, ya. Seperti yang harus disembelih adalah sapi, kerbau, atau domba, biri-biri, dan sebagainya sejenisnya. Tidak boleh di luar dari itu, misalnya ayam. Itu ayam tidak masuk kategori. Karena kambing saja itu masuk kategori satu orang untuk satu kambing. Tidak boleh satu kambing 2 orang. Nama 2 orang tidak boleh. Kalau mau lebih berarti sapi atau kerbau. Mau dia kecil, mau dia besar, mau dia murah, dia mahal, yang penting ketentuannya 1 ekor adalah 7 orang.
1 ekor 7 orang. Jadi kalau patungan 7 orang membeli sapi, maka pahalanya didapatkan oleh 7 orang itu. 8 tidak boleh, boleh tidak? Tidak boleh kalau 8. Ketentuannya cuma 7 orang. Ustaz, saya punya sapi besar, 9 orang boleh? Tidak boleh, tetap 7 orang. 1 orang boleh tidak? Boleh. 1 sapi untuk nama 1 orang boleh. Dia maksimal nempel nama mengiakan untuk berkurban 1 ekor sapi atau kerbau 7 orang. Kalau kambing itu 1 orang. Ketentuannya seperti itu. Dan lihat lagi, kambing atau sapinya tidak cacat. Jangan mentang-mentang sapi sendiri, lihat sapi yang sudah pincang, yang sakit-sakitan, yang sudah mau mati itu yang disembelih, tidak boleh. Ya. Harus yang sehat, seperti Nabi Ismail yang segar, baru tumbuh, anak muda, ganteng, ya, kayak mereka ini. Itu yang bukan yang sakit-sakitan, itu yang disembelih. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dari kelompok kami yang di kelompok 3 yaitu tentang pemanfaatan daging kurban. Terus. Lagi dalam ibadah kurban itu, pemanfaatan daging kurban itu tidak sembarang juga ya. Jangan mentang-mentang dia yang berkurban, dia yang paling banyak diambil. Jadi yang berkurban itu ketentuannya cuma bisa mengambil 1/3 daripada hewan kurban. Ustaz, saya banyak orang, 1 ekor sapi 7 orang kita patungan. Jadi dikeluarkan dulu 1/3, kemudian 1/3 itu dibagi 7. Seperti itu. Jadi keluarkan 1/3, jadi 1/3 itu yang dibagi 7 orang karena patungan untuk menyembelih. 1/3-nya dibagikan kepada fakir miskin. 1/3-nya boleh dibagikan lagi kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Boleh juga disimpan untuk bekal, boleh ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus kelompok 4. Jadi dalam penyembelihan hewan kurban ada sunnah-sunnah yang harus kita penuhi. Di antaranya harus dalam menyembelih harus membaca asma Allah atau membaca takbir. Ya. Dalam penyembelihan kita menghadapkan ke kiblat. Ya. Kita menyembelih menghadap ke kiblat. Kemudian kita baca doa yang saya bacakan tadi. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Itu ya. Baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian sembelih. Sembelihnya itu harus terputus 3 urat ya, urat pernapasan, urat nadi, dan urat saluran makanan yang ditenggak ya. Paling minimal kalau menurut orang ada 2, ini namanya wadajani ya, wadajani. 2 leher sapi itu namanya wadajani. Makanya ada niatnya menyembelih itu nawaitu an azbaha hadzal masbuh. Saya meniat untuk menyembelih sembelihan ini bi an aqtal wadajani, untuk memotong 2 urat leher. 2 urat leher wadajani namanya, untuk memotong 2 urat leher. Nawaitu an asbaha hadzal masbuh bi an aqtal wadajani. Ini jadi wadajani 2 leher, sembelih 2 leher, 2 urat ya. Itu. Kemudian dalam penyembelihan kalau bisa yang berkurban itu yang menyembelih ya. Kalau bisa yang berkurban itu menyembelih. Tapi kalau tidak bisa, paling minimal yang mau berkurban itu hadir di tempat penyembelihan ya. Betul ya? Oke. Ya, dari hasil pengumpulan data kalian, hasil pengamatan kalian tentang ibadah kurban, alhamdulillah sudah betul semua tadi. Jadi kita simpulkan bahwa
hikmah daripada berkurban itu sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung beberapa hikmah baik bagi pelaku, bagi penerima maupun kepentingan umum. Yang pertama bagi orang yang berkurban, ini hikmahnya ya. Yang pertama menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berkurban menambah bahwa dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Nabi Ibrahim itu beribadah itu dia kurbankan 100 ekor unta, simpan langsung terbakar. Langsung terbakar itu berarti diterima dia punya pengorbanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya dikorbankan, tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkurban, ketakwaan kita, iman kita, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Kemudian menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita telah diberikan sehat, diberikan rezeki, kita menyembelih. Kemudian hasil sembelihan itu kita berikan kepada fakir miskin. Keempat, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan solidaritas. Kalau ibadah kurban itu ada kerjasama, jadi tolong menolong, ada yang pegang sapi, ada yang mengikat sapi, ada yang menyembelih, ada yang memuliti, ada yang membagi, ada yang mengantarkan. Jadi saling tolong menolong, kasih mengasihi, dikasih kepada orang fakir miskin dan sebagainya ya. Kemudian bagi penerima daging kurban bahwa hikmahnya menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang penerima daging kurban itu bersyukur, alhamdulillah berkat rezeki ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang memberikan daging kurban. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya yang tadinya loyo cuma makan tempe tahu. Ya, tapi karena diberikan daging kurban, dia semangat ya. Dia selama ini yang tidak pernah makan sate, dia bisa sate sendiri. Yang tidak pernah makan daging kondro, dia bisa kondro sendiri dan seterusnya. Kemudian bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua masyarakat terlibat dalam penyembelihan hewan kurban, baik yang menyembelih, memegang, menguliti, membagi maupun yang menonton. Semuanya ikut meriah. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Jadi kesadaran beragama yang dimaksud kita bisa saling membagi ya, saling membagi bahwa harta yang ada sama kita itu adalah titipan. Ya, kita keluarkan, kita bagi dengan kita mengeluarkan harta kita, janji Allah, la in syakartum bagaimana? La zidannakum wa la in kafartum inna lillahi syadid. Jadi orang yang mensyukuri, syukur nikmat akan diberikan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kufur nikmat maka mendapatkan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara kesimpulan atau hikmah daripada berkurban. Oke. Yang terakhir kita mempelajari tentang ibadah kurban. Saya minta di antara kalian yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan hasil belajar kita hari tentang ibadah kurban. Silakan. Silakan. Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Waktu dan tempat penyembelihan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Oke, kita tepuk tangan. Itu diantara daripada kesimpulan ya. Saya tambahkan sedikit bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Boleh wajib kecuali kurbannya dinazarkan. Makanya ada soal kapan dinyatakan kurban itu wajib. Dia wajib hukumnya kecuali dinazarkan. Ya jangankan berkurban, segala sesuatu yang kita nazarkan itu hukumnya wajib kita penuhi. Saya naik kelas, kalau saya naik kelas nanti saya bernazar untuk puasa 3 hari,
maka wajib puasa 3 hari. Itu nazar. Jadi hewan kurban kalau kita niatkan nazar, maka hukumnya wajib. Tapi kalau tidak diniatkan nazar, maka hukumnya sunnah. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya berikan tugas. Silakan kalian mencari atau menyimpulkan pelajaran tentang yang terakhir sebelum kita kembali di akhir pelajaran kita. Mari kita sama-sama membaca doa, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi barokah ke depannya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.